Halo kalian, jumpa lagi dengan saya, Willy Runtuwene dan masih di seri saya, The Bolytech, Unboxing, Review, dan Sharing Knowledge. Di episode kali ini saya akan melakukan unboxing sebuah produk dari Manu juga, ya. Kalian sudah pastikan kalian sudah melihat unboxing produk Manu saya yang lain, yaitu mic PD200X ini yang saya gunakan sekarang. Saya sudah melakukan unboxing dan testing ya. Kalau kalian belum lihat, kalian boleh cek di description di bawah ataupun kalian klik link di atas ini ya. Sekarang saya akan melakukan unboxing sebuah produk mixer dari Manu, yaitu Manu Caster C2 Neo. Ya, jadi nantinya saya akan lihat bagaimana produk mic ini PD200X dikombine atau digabungkan dengan mixer ini ya. Kita akan lihat seperti apa fitur-fitur yang ada di mixer itu dan bagaimana nanti mic ini menjadi apakah akan menjadi lebih bagus dari segi kualitas suara maupun ditambah dengan fitur-fitur yang lain yang datang dari mixer itu ya. Nanti kita akan lihat bersama ya. Dan seperti kalian tahu bahwa mic ini adalah dual input yaitu USB-C dan XLR. Jadi nanti saya akan tes menggunakan XLR. Sekarang menggunakan USB-C tersambung langsung ke laptop ya. Jadi nanti kita akan cek bagaimana menggunakan XLR ke mixer tersebut. Dan nanti saya juga akan tes menggunakan mic yang lain yaitu condenser mic karena ini bukan condenser mic ya. Jadi mixer tersebut ada fitur untuk 48 volt phantom power untuk condenser mic. Nah, karena saya punya condenser mic juga, jadi nanti kita tes ya, kita lihat bagaimana fungsi dari phantom power tersebut di mixer ini. Oke, jadi langsung aja kita langsung unboxing dulu produknya. Sudah ada di sini. Ini adalah produknya ya, Manu C2 Caster Neo. Jadi memang ketika datang ini produknya sudah seperti ini, boxnya ya, tidak disegel. Jadi mungkin memang sudah tokonya sebelum pengiriman melakukan cek ya. Oke, jadi kita lihat ini bagian depannya, lalu bagian sampingnya seperti biasa. Ini ada keterangan tentang Manu itu apa ya dari bahasa Kiswahili yang artinya vision ya. Bahwa ternyata Manu ini memang memiliki vision ya terhadap dunia sound ya. Jadi bagus sekali ya filosofinya. Oke, di bagian bawahnya bisa dilihat ini adalah fitur-fitur yang terdapat di mixer ini ya. Ada beberapa fitur, kayak yang pertama fitur XLR mic support, 48 volt phantom power, built-in battery, sidechain, real-time monitoring, premium audio DSP, reverb preset, dan noise cancelling. Jadi kira-kira ada 8 feature unggulan ya yang tersedia di mixer ini. Oke. Di berikutnya hanya label aja Manu, dan di bagian bawah kalau kita lihat ini ada keterangan lagi, beberapa keterangan dari bahasa ya, ada Cina, Jepang, Inggris, Dutch ya. Dan ada penjelasan tentang fitur-fiturnya ya. Fiturnya lagi di sini ya. Kalian bisa cek nanti ya. Oke. Jadi langsung aja sekarang kita akan lihat bersama-sama bagian dalamnya ya. Walaupun memang ini tidak tersegel. Ada manual book. Manual booknya ini lumayan besar seperti koran ya kalau kita buka. Jadi seperti ini. Nah, besar sekali ya. Jadi kita seperti membaca koran ini kayak gini nih. Jadi user manualnya ini lumayan oke untuk mencakup basic function ya. Jadi basic function yang bisa kita baca ya tentang penggunaannya dari produk ini sendiri. Oke. Dan semuanya bahasa Inggris, jadi tidak ada bahasa lain yang di manualnya ini. Jadi bagaimana kita ada di situ ada setup guide. Ya. Jadi untuk memaksimalkan penggunaan kita harus memang membaca user manual ini ya. Oke, agar kita bisa dapat memaksimalkan semua fungsi-fungsi yang ada ya. Oke, untuk sementara ini saya letakkan dulu di pinggir. Nanti mungkin memerlukan ya karena ada beberapa fitur yang memang harus kita lihat di situ ya. Lalu selanjutnya ini ada unitnya ya.
unitnya saya pilih yang berwarna putih. Ya, ini putih karena agar matching dengan warna mic-nya. Kita lihat dulu, kita dapat 2 kabel. Oke. Ini kabel USB-C dan USB-A ya. Tidak seperti mic PD, di kabel USB-A-nya ada konektor untuk USB-C juga, tapi yang di sini sekarang ini kabel biasa aja ya. Lalu yang kedua kita dapat audio kabel. Ini nanti bisa kita sambungkan ke aux ya. Kalau kita masih punya device yang mobile mungkin handphone yang memiliki aux ini, nanti kita bisa coba. Dan saya masih ada handphone Samsung yang lama yang masih ada port jack-nya. Oke, nanti saya akan coba ini, saya akan tes untuk masukkan ke dalam aux-nya ya. Lalu berikutnya kita lihat apa lagi? Tidak ada lagi ya, kosong. Dan ini adalah unitnya itu sendiri. Oke, saya akan keluarkan dulu unitnya. Ini mixernya kecil ukurannya. Oke, sudah kosong. Saya akan letakkan boxnya dulu. Jadi mixernya lumayan kecil ukurannya, kecil ya, seperti ini. Ini warna putih ya, bisa kalian lihat. Dan ini di bagian belakangnya ada apa aja ya. Ini adalah input XLR untuk mic, atau kita bisa gunakan juga untuk jack yang lainnya yang besar ya. Contohnya jack audio, mungkin jack gitar ya. Nanti saya akan tes menggunakan gitar juga untuk merekam gitar ya. Lalu ini adalah untuk aux portnya. Ini adalah headphone untuk monitoring. Dan ini adalah stream out. Ini fungsinya bisa masuk ke device yang lain. Jadi suara yang masuk ke mixer akan masuk ke device yang lain ya, melalui stream out ini ya. Lalu yang ini adalah kabel USB-C ke laptop ya di sini. Dan ini yang untuk power, USB-C juga. Jadi dibedakan ya, untuk yang powernya dan untuk yang connect ke laptop. Jadi jangan salah pasang ya. Dan ini adalah tombol untuk on off kan. Itu bagian belakang. Lalu di bagian depan kita lihat ada apa aja. Di bagian depannya pertama kita ada 2 knob ini gain. Lalu ini ada aux. Ini knobnya ini untuk gainnya ya, volume gainnya, menaikkan dan menurunkan. Dan ini berbeda dengan yang di mic. Kalau mic itu yang infinity loop, terus dia berputar terus tanpa ada stopnya. Tapi kalau yang ini dia ada stop ya, ada max-nya nih. Jadi lumayan tidak membingungkan ya. Dan ini untuk aux, mengontrol volume aux. Dan di sebelah sini di atas ada indikator baterai ya. Jadi karena ini adalah sudah di dalamnya ada baterai, jadi kita bisa gunakan tanpa terkoneksi dengan power lainnya ya, external power. Jadi sudah ada di sini, nanti ini indikatornya, dan ini indikator Bluetooth di samping ini ya. Ada ketika terkonek dengan Bluetooth dia akan menyala. Berikutnya ini di sini ada kontrol untuk volume juga ya, volume mic-nya. Jadi kita dapat gain, lalu ini untuk volumenya ya. Dan di sampingnya ini adalah untuk monitoringnya ya, barnya. Agar kita tahu kapan apakah picking ya, clipping suara kita atau masih aman ya. Kita bisa lihat di situ. Dan yang besar ini adalah untuk outputnya ya, volume outputnya ini yang paling besar. Besar sekali dialnya, jadi mudah kita akses. Dan ini pun tipikal yang bukan infinity loop ya. Jadi dia ada min, ada max-nya ya. Mudah ya. Dan di sini ada indikator juga untuk outputnya ya. Jadi kita tahu nih output kita apakah clipping atau tidak. Selanjutnya yang paling kanan ini adalah untuk headset ya. Untuk monitoring kita. Phones tulisannya di situ ya. Jadi kita bisa tahu bahwa bukan bisa tahu, tapi kita bisa mendengarkan ya. Kalau kurang jelas atau bagaimana ya, kita bisa atur di sini. Oke. Lumayan smooth ya, slidingnya semuanya smooth. Oke. Dan lanjutnya ini adalah semua fitur-fiturnya ya. Ada tombol-tombol, ada berapa ini tombolnya? 4, 10. Ada 10 tombol ya di bawah sini. Oke. Kita akan lihat satu-satu. Yang pertama adalah
48 volt phantom power. Ini untuk condenser mic. Kita harus hidupkan ini kalau kita gunakan condenser mic ya. Kalau tidak perlu, jangan dihidupkan. Tapi kalau gunakan harus hidupkan ya, karena kalau nggak akan nyala. Yang kedua Bluetooth ya, untuk koneksi dengan Bluetooth. Yang ketiga ini reverb presets. Jadi ini adalah kumpulan dari preset reverbnya ya. Nanti kita tes. Selanjutnya sidechain. Ini ada dua mode, sidechain dan music only ya. Ada dua mode di sini. Berikutnya lagi ada direct monitor. Ada dua fungsi juga dan loopback ya. Ini kita bisa tes nanti. Lalu selanjutnya pitch presets. Ini adalah suara ya, kumpulan-kumpulan suara di sini. Nanti ada beberapa efek suara ya di situ ya. Tombol berikutnya noise reducer. Jadi ini seperti noise cancellation ya. Mungkin nanti ada berapa kita belum tahu. Apakah ada 2 saja, high dan low, atau ada 3 step. Nanti kita tes. Dan yang terakhir 3 tombol berikutnya adalah soundpad. Ini kita bisa gunakan untuk merekam sekitar 20 detik ya. Kita bisa gunakan dan nantinya fungsinya ketika kita mungkin sedang streaming atau sedang podcast, kita bisa letakkan apapun suara yang kita mau di situ ya. Dan kita bisa dengan mudah mengaksesnya. Cara merekamnya pun mudah ya, simple, hanya ditekan saja. Dan cara mengaksesnya juga simple, tekan juga. Merekamnya kita tekan berapa detik. Kalau untuk mengakses hanya tinggal rekam dan kita bisa hapus ya. Kita hapus, rekam ulang lagi bisa ya. Jadi disediakan 3 tombol ya untuk soundpad. Ya, itulah semua dari tombol-tombol yang ada ya di interface-nya. Di bagian belakang tidak ada apapun. Bagian bawah ada pad ya untuk biar tidak licinnya kalau di meja. Oke. Kita sudah unboxing dan setelah ini saya akan tes, saya akan pasang mic ini dengan XLR kabelnya. Lalu nanti kita akan tes menggunakan condenser mic dan saya akan tes juga menggunakan gitar ya. Saya akan coba record suara gitar langsung ke mixer ini. Jadi langsung aja kita masuk ke sesi testing. Let's go. Oke, saya sudah sambungkan PD200X ini menggunakan XLR kabel. Kalau kalian lihat ya, ini sudah XLR. Tapi saya belum menyalakan mixernya. Jadi suara yang kalian dengar ini adalah suara dari handphone saya, Samsung. Mudah-mudahan suaranya bisa terdengar dengan baik. Dan karena saya ingin lihat ya, nanti bagaimana ketika kita power on bersama-sama ya. Kita lihat bersama-sama ya nanti ya. Oke, jadi langsung aja kita akan masuk ke testingnya. Ini masih kondisi mati ya. Jadi sekarang kita akan power on. Setelah on saya langsung masukkan suara dari PD200X ini. Oke, sebelumnya saya akan siapkan dulu headset untuk monitoringnya. Oke, sekarang kita turn on. Oke, ada proses. Belum menyala ya mic-nya. Coba, belum menyala ini mic-nya. Tes 1-1. Oke, tes 1. Oke, sekarang seharusnya sudah mulai masuk ini. Tes, 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 tes. Oke, sepertinya saya harus menambahkan audio mixernya ya.
Ini sudah masuk ya. Saya sudah bisa melihat, tapi saya tidak mendengarkan apa-apa ini di sini nih. Tes 111, tes 111, tes 1111, tes 123. Aneh ya. Saya tidak mendengarkan apa-apa ini di monitor ini. Tes 1. Oke. Oke, sekarang saya bisa mendengarkan nih. Oke. Ada sedikit delay, ada latency. Kira-kira mungkin ya millisecond ya latensinya. Jadi kalau kalian lihat ini adalah direct monitor, harus diklik on ya. Kalau kita mau mendengarkan, kalau kita mau monitor ya. Kalau saya off kan, kita tidak mendengarkan apapun dan di sini tidak menyala ya. Oke. Jadi sekarang saya bisa mendengarkan suara saya dan kita bisa melihat level pickingnya ya di sini ya. Oke, ini saya keraskan untuk volumenya, dia langsung picking ya. Saya pelankan, lalu untuk gainnya ini saya naikkan. Oke. Ya, ini saya sambil monitoring dan ini adalah volume outputnya di sini ya. Oke, saya bisa mendengarkan jelas memang, tapi memang saya akui lebih jelas kalau kita langsung monitoring dari mic ya. Lebih jelas dan tak ada latensi ya kalau dari mic. Kalau ini ada latensi, ya sepersekian detik memang ada nih. Tapi nggak mengganggu ya, tidak mengganggu sekali ya. Jadi kita masih bisa kita masih bisa bicara normal tanpa terganggu dengan suara kita sendiri. Tapi kita bisa memonitor bagaimana kualitas suara kita ya. Dan ini tidak begitu terlihat karena lampu ini. Ini indikatornya menyala ya. Jadi indikator baterainya menyala. Ada 4 titik ya. Dan sekarang ini ada di posisi 3 ya, sudah berkurang. Oke. Jadi di awalnya memang kita harus tambah manual di OBS, yaitu kita harus menambahkan input lagi ya. Kalau sebelumnya kan saya sudah tambahkan ya untuk PD200, kita harus tambahkan lagi untuk mixer ini. Kalau nggak ditambah nggak akan masuk ya input suaranya. Jadi ingat harus ditambahkan dulu. Seperti kalian lihat semua sudah tersetup ya, saya sudah sambungkan. Ini XLR cable, ini adalah line in ya, masuk ke handphone saya di sini. Nanti kita akan tes beberapa fitur yang memerlukan bantuan handphone, aux ya, aux in sebagai aux. Lalu ini adalah untuk headset ya, headset saya di sini. Dan yang ini stream out saya tidak gunakan ya untuk saat ini. Dan ini USB-C yang masuk ke laptop. Jadi itu yang saya pasang sekarang ya. Sekarang dan untuk tombol-tombolnya saya sudah atur. Untuk volume outnya saya pasang di sini aja. Ya ini kalian lihat itu ada titiknya tuh. Lalu ini adalah volume headphone. Saya bisa pelankan, saya bisa keraskan. Lalu ini adalah volume dari mic ini sendiri ya, volumenya, dan ini gainnya ya. Kalau kita naikkan terus dia akan clipping ya nanti ya. Itu sudah mulai clipping tuh. Jadi ini memang kita jangan terlalu tinggi. Di sini saja juga oke ya. Seperti ini. Oke, dan tombol-tombolnya ini Bluetooth-nya sekarang on, tapi saya belum memasukkan Bluetooth. Nanti mungkin terakhir kita coba ya, kita masukkan Bluetooth. Dan memang agak aneh suara di sini seperti ada beberapa layer suara. Nggak cuma satu suara tapi beberapa layer nih. Jadi saya seperti mendengarkan ada nggak cuma satu suara tapi ada seperti ada echo ya, echo. Padahal saya belum pakai reverb-nya nih. Semuanya masih off ya. Sekarang kita akan tes semua functionnya ya. Kalau yang atas-atas ini sudah. Sekarang kita tes semua tombol yang di sini ya. 48 volt kita belum bisa gunakan karena ini bukan kondenser. Nanti kita akan tes menggunakan kondenser. Selanjutnya Bluetooth. Ini nanti ya kita tes. Selanjutnya kita coba reverb presets ya.
Kita coba kita klik sekali. Hall. Oke. Ini adalah reverb hall. Jadi di headset dia memberitahu ya efek apa yang kita gunakan. Sekarang saya berbicara menggunakan efek hall, reverb hall seperti ini ya, seperti di dalam hall ya. Kita lanjutkan. Valley. Oke, ini adalah efek valley. Kita berbicara menggunakan efek valley, lembah ya. Ini adalah reverb valley. Dia memberitahu valley ya. Next. Room. Oke, ini adalah efek room. Jadi jeda antara efek itu kira-kira 1 atau 2 detik ya, jeda setelah kita tekan tombol, dia kasih tahu, lalu ada jeda mungkin 1 detik ya. Setelah itu sudah berganti, cepat juga memang. Oke, next. Original. Oke, ini adalah original. Jadi tadi ada hall, valley, room ya, betul ya. Hall, valley, room 3 dan original. Ini adalah original. Jadi original tidak nyala apapun ya. Tapi kalau kita ada yang lain tadi dia menyala ya sesuai dengan efeknya ya. Selanjutnya adalah sidechain. Kita coba. Oke. Sidechain on. Dia bilang ya sidechain on. Sidechain ini fungsinya adalah kalau kita memainkan musik di backgroundnya, dia akan otomatis mengecilkan volume musik itu. Langsung kita coba aja. Oke, saya off-kan dulu. Sekarang saya akan hidupkan lagi. Saya sudah siapkan. Ini adalah copyright free musik ya. Dari YouTube copyright free musik. Jadi saya akan tes menggunakan ini. Oke. Ini sidechain-nya off. Jadi pasti suaranya akan kejar-kejaran ya. Suara saya dengan suara musiknya akan bertumpuk. Saya bisa kecilkan suara aux dari sini. Saya bisa manual kecilkan dari aux ini ya. Tapi sekarang kita akan coba gunakan sidechain ya. Dengan kondisi musik masih menyala, saya akan gunakan sidechain. Aux-nya tidak saya ubah. Langsung saya pencet sidechain. Oke, ini sidechain on. Lihat ya. Jadi ketika saya bicara, otomatis suara musik akan diturunkan. Tapi ketika saya diam, musik akan naik kembali ya. Jedanya hanya sepersekian detik aja. Cepat sekali memang sidechain-nya. Dan lampunya menyala ya, kalau kalian lihat. Lampunya menyala biru ini, ungu. Lampunya menyala ungu ya. Oke, saya kembali bicara lagi. Oke. Di sidechain ini ada 2 fungsi, yaitu sidechain itu sendiri dan music only. Music only itu dia akan menghilangkan suara vokal ya. Kebetulan di musik yang ini contoh ada suara vokal nih. Jadi kita tes nih ya. Saya akan tes suara vokalnya apakah hilang atau tidak. Ini ditekan beberapa detik ya. Oke, saya sudah menghilangkan nih suara vokalnya ya. Tadi dia ngomong musik only. Kita dengar. Masih ada suara vokalnya ya. Masih ada suara vokal tapi mungkin agak turun sedikit mungkin ya. Tapi masih terdengar. Di headset terdengar ya suara vokal. Saya nggak tahu nanti di hasil recordingnya bagaimana ini. Kalau di headset saya masih dengarkan suara vokalnya jelas. Tapi efek sidechain-nya memang saya bisa dengarkan juga ya. Tapi yang musik only saya nggak tahu nih. Dan warnanya ungu ya, beda ya. Oke, saya sudah off-kan musik only-nya. Jadi selalu ada notifikasi ya, kita bisa tahu ya. Oke. Oke, jadi itu fungsi sidechain-nya sangat berguna kalau kita sedang podcast. Kita bisa memainkan musik, background musik, dan itu bisa menjadi latar otomatik ya. Automatically dia akan mengurangi suara ya. Jadi bagus sekali fungsi sidechain ini. Oke. Selanjutnya ini direct monitor ya. Kita sudah tahu tadi untuk monitor kalau saya off-kan.
Nah, monitoring off, saya tidak dengarkan suara saya di sini, saya tidak bisa memonitoring ya. Tapi pastinya di suara recording tetap ada ya. Sekarang saya hidupkan lagi, agak terdengar. Walaupun saya bilang memang agak aneh untuk monitoring dari mixer ini ya. Lebih bagus monitoring yang dari sini ya. Sekarang kita akan coba tombol selanjutnya yaitu pitch preset ya. Kita akan lihat. Default. Oke, jadi ini adalah pitch default. Ini adalah pitch female. Ya, saya bisa mendengarkan suaranya langsung. Jadi ini suara female, versi female dari saya ya. Nada bicara saya masih sama seperti ini. Jadi ini apakah ini seperti female atau tidak, saya tidak tahu. Tapi menurut mereka ini female. Jadi ada keterangannya female voice. Oke, lanjut. Male. Sekarang ini adalah suara male ya. Jadi ini adalah kalau saya male ya suaranya kayak gini. Gimana? Ya saya nggak tahu ini saya male apa enggak. Jadi gimana menurut kalian? Jadi suara saya yang sebenarnya direndahkan lagi sama dia ya. Jadi seperti ini suaranya. Bagus sekali ya. Look, I'm your father. Yes. No. Oke. Oke. Nada suara saya biasa, saya nggak rendah-rendahkan. Jadi memang mereka yang merendahkan. Next. Baby. Oke, ini suara baby katanya. Jadi ini suara baby, langsung berubah suaranya begitu ada notifikasi baby, langsung berubah seperti ini. Jadi gimana menurut kalian kalau ketemu baby ngomong seperti ini ya? Kalian takut nggak? Tulis di komen di bawah ya. Takut nggak? Baby udah lancar ngomong seperti ini ya. Komen di bawah, oke? Lanjut. Robot. Oke, ini suara robot. Nah, ini baru suara yang Look, I am your father. Ya, ini suara robot lumayan oke juga ya. Jadi seperti suara male tapi dia pecah, distort ya. Jadi seperti ada suara serak-seraknya. Seperti dari awal tadi suara saya tidak berubah. Saya tetap bicara seperti apa adanya. Efek semua dilakukan langsung dari mixer ini. Bagus sekali ya, jadi benar-benar seperti robot nih, robot. Saya bicara seperti robot. Robot baby, bukan robot. Oke, next. Default. Oke, jadi sudah kembali ke default. Itu tadi ya, ada ada default, male, female, baby, robot. Ya. Ya, saya rasa itu ya, 5 sound effect ya. Jadi dari pitch preset ini ya. Pastinya ada kegunaannya ya kalau kita mungkin mau buat yang ya agak lucu gitu ya. Kita bisa rubah-rubah seperti itu. Tapi urutannya memang kita harus hafal karena kalau kita nanti nggak pas suaranya yang kita mau ya susah juga kan. Oke, ini adalah female, male, Baby, robot, default. Oke. Jadi memang ada jeda ya. Kita harus tunggu sebentar, sekitar 1 detik 2 detik. Ketika kita setelah pencet dia ngasih tahu, lalu setelah itu kita tunggu dulu baru ngomong. Jangan langsung ngomong. Kalau langsung ngomong belum berubah ya. Oke, lanjut noise reducer. Oke, sekarang di noise cancellation low. Jadi ada di atas saya ada kipas ya. Mungkin dari tadi terdengar mungkin ya atau enggak ya. Mono P200X ini memang sudah bagus untuk meng-cancel noise ya. Dan kita lihat nih, sekarang low. Ini settingan low ya. Oke, berikutnya adalah noise cancellation high. Pastinya dia akan meng-cut banyak frekuensi dia cut nih. Jadi pasti suara saya agak-agak tercut. Ini berfungsi kalau kita di tempat yang sangat ramai ya. Yang ramai di luar outdoor karena ini kan bisa tanpa power ya, bisa di-charge. Jadi kita bisa lakukan podcast di outdoor ya. Sangat-sangat berguna ya. Jadi kalau kondisi ramai kita bisa gunakan yang high. Tapi kalau kondisinya tidak terlalu ramai kita bisa gunakan low atau tidak gunakan sama sekali ya. Ya, ini adalah noise cancellation off. Saya memang bisa dengarkan ya, agak masuk ini suara kipasnya. Mungkin di recording juga masuk ya, mungkin ya. Saya belum tahu. Tapi memang terdengar. Oke. Jadi nanti kalian
Silahkan komen di bawah bagaimana kualitas noise reduction-nya ya, seperti apa noise cancellation-nya ya. Hanya ada 2 mode, low dan high. Oke, tidak ada yang ketiga. Jadi 2 aja. Alright, selanjutnya ini soundpad. Jadi apakah sudah terisi? Oh, belum. Oke. Saya tes soundpad A. Ini A ya, soundpad A. Dia blink. Sekarang saya pencet. Oke, ini test pad A. Belum. Oke, untuk hapus kita tekan, dia akan menghapus, dia akan blinking. Oke. Lalu untuk merecord kita tekan. Ya, ini sedang blinking. Coba saya tes. Ini adalah soundpad A. Oke, kita coba ya. Tadi mudah-mudahan terekam. Ya, ini sedang blinking. Coba saya tes. Ini adalah soundpad A. Oke, berhasil ya. Tadi seperti itu caranya ya. Jadi kita kalau menghapus kita tekan tahan. Lalu kalau merekam kita tekan sekali, dia blinking. Nah, kita ngomong di situ. Lalu kita tekan lagi untuk stop recording. Oke, ini berfungsi kalau kita mau berikan sound effect ya, seperti tepuk tangan atau yang lain-lainnya. Dari aux pun bisa. Jadi kita bisa record di sini dan kita bisa operasikan ya nantinya ya. ABC. Ada 3 pad yang bisa kita gunakan. Oke, setelah ini saya akan tes menggunakan mic condenser saya untuk tes phantom powernya. Oke, let's go. Condenser mic. Oke, saya sudah sambungkan condenser mic saya ini ya. Ini adalah ASK 800K ya tipenya. Ini sudah saya miliki sekitar 15 tahun. Ini bagus sekali memang mic ini. Peka ya, sangat peka sekali. Jadi tadi begitu saya sambungkan dengan level yang sama dengan PD ya, dengan Mano ini, dia langsung picking. Jadi sangat-sangat peka sekali. Jadi saya harus turunkan levelnya sangat drastis ya. Saya turunkan volumenya sangat drastis di situ agar dia tidak picking ya. Dan posisi bicara saya juga saya jaga jangan terlalu dekat, karena memang saya bisa sangat jelas ini ya, terdengar di sini dia sangat-sangat jelas ya suaranya. Ini biasa saya gunakan dengan ini Scarlett Solo audio interface. Jadi saya selalu gunakan ini kayak kalau menggunakan mic ini. Mungkin nanti di lain video saya akan tes Scarlett ini dengan Manu C2 Caster ini ya, di lain video ya. Sekarang saya akan tes. Kita tes ya fungsinya. Jadi ini sudah berfungsi ya, 48 volt ini saya sudah gunakan. Dan seperti yang sudah saya jelaskan, saya harus turunkan dan mungkin saya harus gunakan noise cancellation. Oke, sekarang saya gunakan noise cancellation low ya. Gimana menurut kalian bedanya nih? Ini saya sekarang bicara dengan noise cancellation low. Karena mic ini sangat peka, jadi saya coba gunakan noise cancellation low ya. Ini adalah noise cancellation high. Memang agak terdengar agak terputus-putus ya. Pasti dia akan potong frekuensinya lebih banyak. Ya, ini adalah off. Saya bisa dengarkan suara ya. Suara dari luar pun terdengar ya. Jadi sepertinya akan terdengar. Sekarang saya akan pasang yang low dulu. Oke, ini sekarang saya sudah gunakan yang low. Kalau saya mendekat, suaranya akan semakin keras. Dan biasa saya memang menggunakan pop filter lagi ya biasanya ya. Oke, ini sekarang suaranya low, noise cancellation low ya. Saya akan coba efek-efeknya. Ini yang original. Ini original reverb. Ini adalah karaoke. Oh, tadi karaoke tidak ada ya, atau terskip ya di tes tadi. Tadi hall langsung. Jadi ini adalah efek karaoke efek ya. Church, sekarang church. Oh, aneh, tadi langsung hall. Mungkin karena udah kepencet jadi dia keskip ya. Ini adalah church.
ya. Setelah karaoke, church, hall. Sekarang hall. Ini adalah efek reverb hall. Efek hall. Jadi tadi terskip karaoke dan church-nya yang di tes pertama terskip, ya. Next. Valley. Oke, ini adalah valley. Jadi sama ya, hall, valley. Room. Oke, ini adalah efek reverb room ya. Karaoke, church, valley, hall, room, original. Oke, jadi memang ada karaoke, church, hall, valley, room. 5 ya, dan original. Ini adalah yang original ya. Ya, setelah original kembali lagi ke karaoke. Oke, memang kita bisa pencet dengan cepat untuk beralih ke fungsi-fungsi yang atau menu-menu yang lain ya. Kita bisa pencet dengan cepat aja. Oke, sekarang saya akan coba nyalakan sidechain. Kita akan coba musik lagi. Oke, ini kondisinya sidechainnya sudah on, jadi dia otomatis ya. Sekarang saya bicara lagi, ya dia langsung otomatis turun. Apakah bisa di-combine? Oke, ini saya bicara dengan karaoke dan sidechain on. Ya, bisa di-combine ya, memang. Oke, sekarang saya combine dengan pitch preset. Default, ini bicara default. Oke, ini adalah female. Female di-combine dengan sidechain ya. Sidechainnya menyala. Ya, ini sidechainnya menyala otomatis ya. Langsung turun suaranya. Male, ini adalah suara male, jadi otomatis turun. Ya, ini adalah baby, suara baby. Baby. Ya, ini adalah robot. Kenapa kayak baby? Robotnya baby kali. Ya, ini adalah suara baby robot ya. Oke, saya kembali lagi ke default. Sekarang saya mau coba tes rekam ya, soundpad-nya ya. Yang tadi E saya sudah gunakan, sekarang yang B, coba. Kita hapus dulu. Oke, ini baby lagi mencoba rekam nih. Bla 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 baby. Oke. Masih. Oke, tadi saya sudah rekam baby dengan ada sidechain dengan musik ya. Kita coba nih, saya pencet B. Oke, ini baby lagi mencoba rekam nih. Bla 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 baby. Ya, ini sedang blinking. Coba saya tes. Ini adalah soundpad soundpad. Oke, ini baby lagi mencoba rekam nih. Bla 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 baby. Ya, ini sedang blinking. Coba saya tes. Ini adalah. Oke, gimana? Itu tadi cara mengaplikasikan soundpad-nya ya. Jadi kita bisa pencet aja. Nantinya bisa kita gunakan untuk macam-macam ya, sound effect dan lain-lain. Dan terbukti ya, langsung masuk dari aux, dari handphone saya tadi, langsung masuk soundnya ya. Dan fungsi-fungsi sidechain-nya pun langsung terekam. Jadi otomatis ya. Bagus sekali kan. Jadi kalau kita mau masukkan tepuk tangan, suara efek ledakan, suara efek orang teriak, semua bisa, apapun, suara apapun ya, kita bisa masukkan dari aux ya. Sangat-sangat berguna sekali. Setelah ini saya akan coba ganti lagi. Saya tidak akan gunakan mic, tapi saya akan coba tes untuk gitar ya. Jadi kita lihat
bagaimana dia bisa merekam suara gitar ya. Oke? Oke, tadi kalian sudah lihat, jadi bisa dimasukkan sumber instrumen yang lain selain untuk mic. Jadi tadi saya contohnya masukkan gitar, jadi pasti yang lain pun bisa, keyboard maupun yang lainnya yang memiliki input ya. Tapi memang suaranya harus diolah lagi sepertinya ya, nggak bisa langsung digunakan karena memang sepertinya agak agak jelek atau gimana ya, atau mungkin memang gitarnya sih, ini gitar semi akustik ya. Jadi mungkin dari gitarnya juga mungkin pengaruh. Jadi intinya bisa digunakan ya untuk mixer ya, audio mixer yang lain. Tapi saya juga belum tahu apakah bisa digunakan dua ya. Kalau Scarlett ini dia ada dua input ya, bisa langsung dua input nih, yaitu mic dan gitar, bisa secara bersamaan ya. Kalau ini saya belum tahu apakah bisa untuk dual input atau hanya satu input aja. Oke, jadi bagaimana menurut kalian? Kita sudah melakukan unboxing dan kita sudah melakukan tes ya. Silahkan tulis komen di bawah, apakah memang produk ini memang lumayan bisa digunakan ya, berbaloi dengan harganya ya, dan banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan di sini ya. Jadi kita bisa gunakan berubah-ubah suara ini baby, ini memang lucu terdengar ya. Silahkan kalian tulis komen di bawah bagaimana menurut kalian kualitas suaranya, dan saya sudah kembali dengan PD200X ya, bukan dengan condenser mic lagi. Jadi kalian tuliskan dan kalian bisa tahu bedanya tadi ya. Ini saya sedang ganti. Oke, saya sudah kembali lagi. Jadi kalian bisa bedakan tadi ya dengan condenser mic dan dengan PD200X ini. Silakan kalian tulis di bawah. Menurut kalian bagaimana suaranya? Apakah lebih baik yang condenser mic ataupun yang PD200X? Dan tadi dengan noise cancellation juga ya, karena yang condenser itu sangat-sangat peka ya. Jadi dia suara dari depan tuh kedengaran. Karena saya bisa dengar di sini ya. Oke, jadi terima kasih kalian sudah melihat video ini dan tonton terus seri-seri yang lain ya di vlog saya ataupun di seri-seri yang lain yang di game ya. Kita ketemu lagi di video-video saya yang lain. Oke? Bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi.